Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yofi Darmawan. Saya adalah mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang kali ini akan membawakan topik seputar terapi hipnosis pada pasien kanker payudara. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama terkait kondisi terkini kanker payudara. Yang kedua terkait tentang terapi hipnosis. Nanti seperti apa terapi hipnosis bisa membantu pasien-pasien kanker payudara. Ya, yang ketiga adalah kita akan mencoba menyampaikan bagaimana telaah literatur dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh saya sendiri. Kita akan mulai dari angka epidemiologinya kanker payudara. Bahwasannya data pada tahun 2020 dinyatakan bahwasanya sekitar 19,3 juta kasus kanker baru yang ada. Dan fakta yang menarik adalah sekitar 11,7% itu adalah kasus kanker payudara. Bahkan kasus kanker payudara ini sempat mengalahkan kasus pada lung cancer atau kanker paru-paru. Dan yang menjadi hal yang menarik adalah pasien-pasien dengan kanker payudara itu memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu secara fisik, secara mental, dan juga secara psikologis. Apalagi walaupun ditunjang dengan pelaksanaan terapi pengobatan, baik itu yang modern maupun yang komplementer. Dan jikalau teman-teman mengetahui bahwasanya salah satu terapi utama pada pasien kanker adalah terkait kemoterapi. Nah, banyak sekali dampak yang ditimbulkan antara hair loss, fatigue, easy bursting, anemia, sering muntah, sering mual, kemudian juga ada yang paling penting adalah di sini terkait masalah mood changes, di mana ada perubahan mood yang tidak stabil seperti rasa depresi, anxiety atau kecemasan, serta juga menimbulkan stres yang ada. Dari permasalahan itu, hipnoterapi menjadi salah satu alternatif ketika hendak menerapkan sebuah alternatif terapi komplementer. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwasanya hipnosis bisa membantu pasien-pasien kanker untuk bisa mencapai kestabilan emosi, baik itu selama masa periode diagnostik maupun selama proses pengobatan. Apalagi pasien-pasien yang telah atau akan menjalani terapi kemoterapi. Dan apa sih sebenarnya pengertian hipnosis itu? Hipnosis adalah penggunaan sugesti untuk perubahan persepsi, sensasi, emosi, pikiran, atau perilaku. Jadi hipnosis sendiri kalau istilah gampangnya adalah bagaimana seorang terapis itu bisa memandu pasien untuk bisa merubah perilaku-perilaku atau pikiran-pikiran negatif ke arah yang lebih baik. Sugesti yang digunakan bisa dalam bentuk langsung atau juga permisif. Jadi hipnosisnya bisa diberikan secara langsung atau bisa juga digunakan secara permisif dengan meminta izin dari pasien itu sendiri. Dan fakta yang menarik juga bahwasanya hipnosis telah lama digunakan dalam dunia medis untuk mengontrol rasa sakit dan distres. Distres ini maksudnya ada rasa kesakitan, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh sebuah penyakit. Data pada tahun 1997. Kemudian dari hasil telaah literatur yang didapatkan oleh penulis, banyak sekali topik-topik yang membahas tentang hubungan antara hipnosis dan juga breast cancer, prostate cancer, dan sebagainya. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana hipnosis berperan dalam penyembuhan atau upaya perawatan pasien dengan kanker payudara. Yang pertama, artikel yang pertama adalah Hypnosis in Breast Cancer Care, a Systematic Review of Randomized Controlled Trial. Artikel ini membahas terkait bagaimana hipnosis itu bisa membantu proses perawatan kanker payudara. Dari mulai biopsi payudara diagnostik, operasi kankernya, proses radioterapi, sensasi hot flashes. Nah, ini mungkin teman-teman baru tahu nih, hot flashes itu apa. Jadi hot flashes itu adalah sensasi panas atau mungkin sensasi terbakar pada pasien-pasien dengan kanker payudara yang dia menjalar dari bagian dada hingga ke atas. Dan itu biasanya ada juga keringat dingin. Yang ketiga adalah penurunan nyeri pada pasien-pasien metastatic cancer. Yang menarik dari penelitian ini adalah semuanya itu menyatakan bahwasanya dari randomized control trial yang ada itu menyatakan bahwa hipnosis itu bisa menurunkan kadar dari fatigue, pain, kemudian anxiety, dan juga depresi. Dan akan lebih bagus lagi jikalau hipnoterapi itu diberikan bersamaan dengan cognitive behavioral therapy. Tentunya yang menjadi titik poin di sini adalah perawat pun juga bisa ikut andil nih dalam perawatan pasien dengan kanker payudara, apalagi dengan hipnosis. Tapi yang jelas harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya. Kemudian artikel yang kedua terkait bagaimana efficacy of a hypnosis-based intervention to improve well-being during cancer, a comparison with prostate and breast cancer patient. Penelitian ini merupakan penelitian intervensi di mana si peneliti ini berusaha untuk membandingkan terapi hipnosis
yoga, dan juga satu terapi lagi itu untuk membandingkan keefektifan antara breast cancer group dan juga prostate cancer group. Namun yang saya tayangkan di sini adalah tabel untuk breast cancer group. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada beberapa indikator yang dilihat. Ada anxiety, depression, global health status, fatigue, dan juga insomnia. Kalau misalnya teman-teman melihat di bagian evaluation-nya atau p-value-nya, itu semuanya ada di kurang dari 0,05. Yang menandakan apa? Yang menandakan bahwasannya hipnosis itu juga berhasil secara signifikan menurunkan angka anxiety, depresi, kemudian juga fatigue. Ini juga bisa diterapkan di bangsa-bangsa, di perawatan rawat jalan, dan juga bisa dilakukan di komunitas. Artikel yang ketiga terkait masalah psychological effects of group hypnotherapy on breast cancer patient during chemotherapy. Artikel ini berusaha untuk menyajikan informasi atau sesi-sesi di mana hipnoterapi itu bisa digunakan dengan baik. Yang pertama adalah session of the first phase. Fase yang pertama pada sesi hipnoterapi ditujukan kepada pasien-pasien yang baru pertama kali nih teman-teman mendapatkan yang namanya terapi hipnoterapi. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan, seperti bagaimana pasien itu harus bisa menerima dirinya sendiri, rasa percaya dirinya harus dimunculkan di bagian strengthening self-esteem, dan juga harus ada fase-fase di mana resolution of post-traumatic events. Mungkin ada event-event yang sebelumnya yang membuat dia traumatik, itu juga harus bisa diangkat dan harus dibantu tuh bagaimana untuk menghilangnya itu supaya hipnosisnya berjalan dengan baik. Kemudian ketika pasien sudah melalui fase yang pertama, itu kemudian pasien akan diinstruksikan untuk mencatat bagaimana evaluasinya, kemudian keberhasilannya seperti apa, itu kemudian dicatat. Kemudian setelah pencatatan hasil evaluasi, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu terkait masalah session of second phase. Pada fase yang kedua, ini pasien akan diinstruksikan untuk melakukan physical healing, bagaimana dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri, untuk bisa mensugesti. Kalau misalnya kita kembali lagi ke slide yang di awal tadi, bahwasanya namanya hipnosis adalah membantu untuk merubah sugesti yang ada dari yang sugesti yang negatif diarahkan ke sugesti-sugesti yang positif, sehingga nantinya juga akan menciptakan strengthening self-esteem atau meningkatkan rasa harga diri dan percaya dirinya dari pasien itu sendiri. Dan how can we implement this method in Indonesia? Sangat mudah sekali teman-teman ketika hipnosis ini bisa diterapkan di Indonesia. Banyak sekali penelitian-penelitian di luar negeri yang seharusnya juga bisa diterapkan di Indonesia. Dan yang perlu menjadi catatan penting adalah hipnosis itu bukan suatu terapi yang utama, tapi hanya bersifat sebagai terapi komplementer. Perawat perannya seperti apa? Perawat bisa mengikuti pelatihan, perawat juga bisa pun mengembangkan terkait masalah hipnosis ini dan bagaimana keefektifannya hipnosis ini jika diterapkan pada pasien-pasien breast cancer yang melewati segala rangkaian tahap perawatan dari mulai diagnostik hingga treatment. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait bagaimana peran hipnosis untuk bisa menangani pasien-pasien breast cancer jikalau melihat indikator dari anxiety, depresi, stres, dan juga fatigue, kelelahan. Semoga informasi kali ini bisa membantu teman-teman bagaimana supaya lebih tahu hipnosis itu penting loh buat pasien-pasien dengan kanker payudara. Oke, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.